Gi Musu yang mendengar perkataan dari Moyong Kwangseong pun terlihat sangat marah, karena ia yang merasa diremehkan oleh anak kecil seperti dirinya. Dia merasa kalau harga dirinya seperti terinjak-injak, dan di sisi Nahacu dan para bawahannya. Setelah melihat pertarungan antara Moyong Kwangseong dan Gi Musu, pria yang dipanggil Gagak pun berkata kepada Nahacu, kalau sepertinya keluarga Moyong dan sekte desa Daeri Eok lebih hebat dibandingkan dengan pihaknya itu, dan Nahacu yang membenarkan hal itu. Melihat kesempatan pada saat Gi Musu sedang bertarung dengan Moyong Kwangseong, Nahacu berkata kepada para bawahannya itu, kalau mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tetapi, Moyong Ji yang menyadari hal itu pun lalu melemparkan topinya itu ke arah Nahacu, yang hal itu pun membuatnya terkejut. Di sisi Moyong Ji, dia pun lalu berkata, kenapa kakaknya itu selalu mendapatkan hal-hal yang sangat menyenangkan, dibandingkan dengan dirinya, yang selalu mendapatkan hal yang buruk seperti harus melawan para kroco yang ada di depannya itu. Dan setelah mencabut pedang dari sarungnya, Moyong Ji berkata kepada Nahacu dan para bawahannya, jika mereka berani berpikir untuk melarikan diri dari tempat tersebut, Moyong Ji memberi nasihat kepada mereka untuk jangan melakukan hal itu. Karena jika mereka melakukan apa yang sudah mereka rencanakan itu, Moyong Ji berkata kalau dia akan membunuh mereka dengan rasa sakit yang tak bisa terbayangkan. Namun jika mereka memberitahunya di mana emas yang mereka curi itu disembunyikan, Moyong Ji berkata kalau dia akan memberikan kematian tanpa rasa sakit sedikit pun. Mendengar hal itu, Nahacu yang marah pun menyebut Moyong Ji dengan panggilan wanita jalang, dan dia yang sudah tidak peduli kalau lawannya itu dari keluarga Moyong ataupun sekte desa Daeri Eok, dengan ia yang memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menyerang Moyong Ji. Mereka pun serentak langsung bergerak ke arah Moyong Ji. Di sisi Gi Musu yang sedang bertarung dengan Moyong Kwangseong, karena keluarga Moyong sudah menghalangi tujuannya itu, dengan lantang ia berkata kalau di hari itu, sektenya akan memusuhi keluarga Moyong, dan ia yang memanggil Chu Saljo yang ternyata itu adalah sebuah pasukan di bawah kepemimpinannya, Gi Musu yang memberikan perintah kepada pasukannya untuk membunuh semua orang yang ada di tempat tersebut. Pasukan itu pun muncul dari arah jendela yang mereka rusak, dan sesuai dengan perintah pemimpinnya itu, mereka pun langsung bergerak ke arah Moyong bersaudara, dibarengi dengan pasukan 100 teknik yang melakukan hal yang sama. Mendengar pertarungan mereka untuk memperebutkan emas yang dicuri oleh pasukan 100 teknik, Sayu yang mendengar itu pun lalu menoleh ke arah mereka. Namun karena pesanannya sudah datang, dia pun melanjutkan makannya terlebih dahulu. Di sisi pemilik penginapan, karena Sayu sudah memintanya untuk menyajikan sebuah makanan, dia pun berkata kalau dia akan menyajikan apa yang diminta oleh Sayu itu. Tapi melihat penginapannya sedang dalam situasi yang sangat rumit, ia pun bertanya kepada Sayu, kenapa dirinya tidak pergi saja ke penginapan yang lain. Tetapi, Sayu yang berkata kalau dia bersalah dari Goryo. Dia hanya ingin mencoba makanan di penginapan yang katanya paling terkenal. Sambil melihat ke arah pertarungan mereka, dia yang mendengar perbincangan mereka yang mengatakan tentang emas. Apakah pertarungan tersebut dikarenakan barang itu? Dan pemilik penginapan pun berkata, kalau dia tidak yakin. Tapi dari apa yang ia dengar, sekte desa Daeri Eok dan keluarga Moyong sedang berjuang memperebutkan emas yang dicuri oleh bandit pasukan 100 teknik. Mendengar hal tersebut, Sayu yang sedang menikmati hidangannya pun teringat dengan perkataan masternya di masa lalu, kalau sekte desa Daeri Eok dan keluarga Moyong, mereka adalah dua kekuatan besar yang sedang berjuang untuk menguasai provinsi Liaoning, dan di sisi pertarungan mereka, salah satu dari pasukan Chu Saljo yang terkena tendangan dari Moyong Ji pun lalu terhempas ke arah Sayu yang sedang menikmati makanannya itu. Moyong Ji yang melihat Sayu sedang menikmati makanannya di situasi seperti itu, dia pun bertanya-tanya, apakah Sayu itu adalah seorang master seni bela diri? Meski matanya jernih,
Tapi Moyongji merasa kalau Sayu berbeda dari master di keluarga terkemuka, sehingga ia pun mengasumsikan, apakah Sayu sudah mencapai level di mana dirinya bisa menyembunyikan kekuatannya itu. Ia yang menyadari kalau ada salah satu dari pasukan Chu Saljo akan menyerangnya dari arah belakang. Sebelum ia melancarkan serangannya, Moyongji dengan cepat menyerangnya terlebih dahulu dan berhasil membunuhnya dengan sekali tebasan saja. Dan dia yang melihat ke arah Sayu kembali. Dia pun lalu menyangkal pemahamannya tentang Sayu yang seorang master seni bela diri. Karena menurutnya hal itu terlalu berlebihan. Karena Sayu yang masih sangat muda, tidak mungkin bisa menjadi seorang master di usianya itu. Dan melihat apa yang Sayu lakukan di tempat yang berbahaya seperti itu, Moyongji pun merasa yakin, kalau Sayu hanya seorang pendekar seni bela diri yang baru saja belajar, dan memamerkannya tanpa mengetahui keahliannya sendiri. Dengan apa yang dipikirkannya itu, Moyongji pun lalu berkata kepada Sayu, jika dirinya tidak ingin mati, sebaiknya Sayu meninggalkan tempat tersebut, karena situasi di tempat tersebut akan semakin buruk daripada itu. Dan Sayu dengan santai pun lalu berterima kasih atas sarannya itu. Tetapi karena makanannya belum ia habiskan, dirinya akan tetap di tempat tersebut sebelum ia menghabiskan hidangannya itu. Dan karena hal itu, Sayu pun meminta mereka untuk tidak memperdulikan dirinya di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Moyongji pun berkata kepada Sayu untuk melakukan apa yang ia inginkan itu. Namun jika terjadi hal yang buruk kepada dirinya, Moyongji berkata kalau dia tidak akan menolongnya sama sekali. Dan lalu, dia pun lalu pergi di hadapan Sayu, dan di sisi salah satu anggota dari pasukan Chu Saljo yang sadar kembali setelah terkena tendangan dari Moyongji. Ia yang melihat Sayu memandangi dirinya, sambil akan melancarkan serangannya. Dia berkata kalau Sayu pasti orang dari kelompok pasukan 100 teknik, dan Sayu yang terlihat santai melihat serangan itu ditujukan ke arahnya itu. Dengan sumpit makannya, Sayu yang mengalirkan teknik guntur ki ke sumpitnya itu dan mengarahkan ke tangan yang lawannya itu gunakan untuk menyerangnya. Setelah bersentuhan, aliran guntur ki pun langsung menjalar ke seluruh tubuhnya dan menghancurkan setiap sel yang ada di dalam tubuh pria tersebut. Sehingga, pria itu yang menjerit kesakitan pun tak berselang lama langsung mati dengan mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya itu. Melihat kemampuan dari pasukan 100 teknik, Sekte Desa Dairi Eok, dan keluarga Moyong yang masing-masing dari teknik mereka tidak ada yang bisa disebut spesial, Sayu pun berkata kalau mereka bukan masalah besar bagi dirinya. Dan sementara di sisi pertarungan Gi Musu dan Moyong Kuang Seong, setelah serangannya bisa dihalau oleh Moyong Kuang Seong, Gi Musu yang mendekatinya untuk melancarkan serangannya kembali pun merasa penasaran, dengan tujuan dari Moyong Kuang Seong yang baru-baru ini mengumpulkan emas dari seluruh wilayah Liaoning, sehingga ia pun bertanya tentang hal itu kepada Moyong Kuang Seong, dan Moyong Kuang Seong pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau mereka tidak ada alasan sama sekali tentang hal itu. Namun meski begitu, Moyong Kuang Seong berkata kalau keluarga merekalah yang akan mengambil emas tersebut dari pasukan 100 teknik. Sementara di sisi Nahachu, dia pun terlihat mulai merasa panik, karena kelompok Chu Saljo yang sedang mereka lawan, ternyata sangat kuat untuk mereka kalahkan, dan melihat situasi yang sedang mereka alami, Nahachu berkata kalau mereka akan benar-benar hancur di tangan mereka. Ditambah dengan perkataan pria yang dipanggil dengan sebutan Gagak yang mengatakan kalau pihak mereka telah kehilangan 8 orang. Hal itu pun membuatnya marah dan kemudian menghancurkan tempat tersebut dengan cara meninju lantai dengan sekeras mungkin, yang hal itu pun membuat guncangan serta hempasan yang sangat kuat. Moyongji yang menurunkan kewaspadaannya karena tindakan Nahachu tersebut, dia yang telat menyadari kalau Nahachu mengincarnya pun terkena serangannya dan terlempar sangat jauh, dan melihat kesempatan untuk melarikan diri, dia pun dengan cepat keluar dari tempat tersebut. Namun, Moyong Kuang Seong yang melihat itu, dengan cepat langsung mengejarnya, diikuti dengan Gi Musu dan para anak buahnya.
Dengan pertempuran yang terjadi di penginapan tersebut, hal itu pun menjadi tontonan para warga yang ada di tempat itu. Dan melihat kecepatan yang dimiliki oleh Nahachu untuk melarikan diri dari mereka, Moyong Kwangseong pun berkata, kalau dia tidak akan bisa lolos dari pengejarannya. Namun sebelum ia menangkapnya, Gimusu serta para bawahannya yang sedang mengejarnya pun berkata, kalau ia tidak akan membiarkan Moyong Kwangseong menangkap Nahachu dengan sangat mudah. Sementara di dalam penginapan, pria yang dipanggil Gagak yang mencoba menyusul pemimpinnya itu pun dihadang oleh Moyong Ji yang kembali bangkit setelah ia terkena serangan dari Nahachu. Ia yang menghunuskan pedangnya di leher pria tersebut, setelah berkata kalau tempat yang seharusnya ia tuju itu adalah alam akhirat. Moyong Ji pun langsung menggorok pria yang dipanggil Gagak itu, dan dia yang terlihat marah karena serangan dari Nahachu itu. Dia pun berkata, kalau dia akan membunuh Nahachu dengan tangannya sendiri, dan dia pun lalu ikut mengejar mereka. Di sisi Sayu yang melihat kejadian itu pun berkata kalau mereka benar-benar sangatlah bodoh, karena emas sebanyak itu tidak mungkin dipindahkan oleh hanya satu orang saja. Sayu pun lalu berjalan ke arah pria yang digorok oleh Moyong Ji tersebut, karena ia meyakini kalau pria itu juga tahu letak di mana emas itu disembunyikan. Pria itu yang sekarat pun mencoba meminta tolong kepada Sayu, dan dengan tekniknya itu, meski tekniknya itu hanya bisa menyakiti orang-orang serta ia juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan nyawa dari pria tersebut, dengan tekniknya itu, ia bisa mengendalikan seluruh organ vital di dalam tubuhnya, meski hal itu akan membuatnya merasakan sakit yang sangat menyiksa. Pada saat Sayu menggunakan teknik Jenderal Artileri Surgawi yang dialiri dengan Ki Gunturnya, pria itu pun merasakan rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Karena dengan teknik yang digunakan oleh Sayu itu, dia merasa kalau darah dan energinya semuanya menjadi kacau. Dan mendengar Sayu yang berkata kalau dia tidak bisa mengurangi rasa sakit yang pria itu rasakan dan ia juga tidak akan pernah mati sebelum Sayu menghentikan tekniknya itu. Hanya mendengar perkataan Sayu itu, pria tersebut pun mulai menggila karena ia akan mengalami penyiksaan yang tiada henti. Namun jika dirinya ingin terbebas dari rasa sakit itu, jika dirinya menjawab pertanyaan yang akan Sayu tanyakan kepada dirinya, Sayu berkata kalau dia akan membunuhnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Dan Sayu pun lalu bertanya tentang keberadaan emas yang disembunyikan oleh Nahachu. Pria itu yang kesakitan pun sambil terengah-engah berkata kalau emas itu disembunyikan di Gunung Dongmyung di wilayah Umryonggok, yang di tempat tersebut terdapat lembah dan ada goa yang dikelilingi oleh tanaman merambat. Dan setelah mengetahui letak dari emas tersebut, Sayu yang berterima kasih pun lalu membunuh pria itu tanpa rasa sakit sedikit pun. Namun meski begitu, Sayu tetap meminta maaf kepada pria tersebut, karena ia juga membuatnya merasakan rasa sakit sebelum ia meninggal dunia. Setelah memejamkan kedua mata dari pria tersebut, Sayu pun berencana langsung pergi ke tempat yang dikatakan oleh pria itu. Dan setelah beberapa saat ia sampai di tempat yang dikatakan itu, melihat jejak tapak kuda dan gerobak yang lewat di tempat itu, Sayu pun berpendapat kalau tempat emas yang disembunyikan sudah sangat dekat dengan dirinya. Dan Sayu yang mengingat perkataan pria itu yang berkata kalau emas itu disembunyikan di goa yang dikelilingi oleh tanaman rambat. Sayu yang melihat goa itu pun mencoba untuk memeriksanya. Dan tepat setelah memasuki goa itu, Sayu pun melihat setumpukan emas yang sangat banyak. Yang hal itu pun membuatnya terlihat sangat senang. Sementara di sisi Moyong Kwangseong dan Gimusu yang sedang mengejar Nahachu yang sedang melarikan diri, Gimusu yang menggunakan teknik serangan roh raksasa pun mencoba menghentikan Moyong Kwangseong. Namun Moyong Kwangseong membalasnya dengan teknik tebasan penebas naga, yang hal itu pun mengakibatkan ledakan dan tekanan yang sangat besar. Sementara di sisi Nahachu, dia yang terkena efek dari tekanan dan ledakan itu pun merasa panik, dan juga terlihat sempoyongan. Namun karena itu juga,
Dirinya mendapatkan kesempatan untuk bisa melarikan diri, dan di sisi Moyong Kwangseong, melihat kekuatannya lebih unggul dibandingkan dengan Gi Musu. Dia pun berkata kepadanya, apakah Gi Musu ingin terus bertarung dengannya meski kekuatan di antara mereka benar-benar berbeda jauh. Tetapi, demi mendapatkan emas dari Nahachu yang sedang mereka kejar, Gi Musu berkata kalau dia tidak akan menyerah sedikit pun. Dan kemudian dia pun lalu memberikan perintah kepada kelompok Chu Saljo untuk mengejar Nahachu. Sementara Moyong Kwangseong akan ia tahan di tempat tersebut. Sesuai dengan perintah dari pemimpinnya, pasukan Chu Saljo pun langsung mengejar Nahachu yang mencoba melarikan diri. Sehingga, Moyong Kwangseong pun terlihat mulai merasa panik, karena ia tidak bisa meninggalkan tempat tersebut dikarenakan dihadang oleh Gi Musu. Namun tak berselang lama, adiknya Moyongji pun datang dan berkata kepada kakaknya itu, kalau dia akan mengurus mereka semua. Moyongji yang mengejar mereka pun tanpa balas kasihan langsung membunuh pasukan Chu Saljo dengan sangat cepat. Yang hal itu pun membuat Nahachu yang melihat itu mulai merasa panik. Dan ia yang sudah tidak bisa melarikan diri lagi karena kecepatan pergerakan dia dan Moyongji berbeda jauh. Moyongji yang berhasil menangkapnya pun langsung mencekik Nahachu, dan Gi Musu yang melihat itu, pada saat ia akan mengejar mereka, dia pun dihadang oleh Moyong Kwangseong, dan dengan satu serangan yang dilancarkan oleh Moyong Kwangseong, tangan kiri dari Gi Musu pun terkena oleh serangan tersebut, dan dengan tatapannya yang tajam, Moyong Kwangseong berkata kepada Gi Musu, jika dirinya benar-benar tidak menyerah sampai akhir, Moyong Kwangseong berkata kalau ia benar-benar akan menggorok Gi Musu di detik itu juga, dan sementara di sisi Nahachu yang tertangkap oleh Moyongji, dengan tekadnya yang kuat, dia berkata kalau emas itu adalah miliknya, dan dengan cara apapun Moyongji mencoba untuk membuatnya memberitahukan letak emas yang ia sembunyikan. Nahachu berkata kalau dia tidak akan memberitahukan sedikit pun kepada dirinya. Namun dengan teknik Principle of the Spirit, Moyongji yang sangat marah besar kepada Nahachu yang telah melukainya pun ia berkata, kalau dia akan membuat Nahachu mengatakan keberadaan emas itu, meski ia harus memotong tubuh Nahachu sedikit demi sedikit. Sementara di sisi Sayu, dia yang sudah mengambil beberapa emas yang ia butuhkan, dia pun terlihat kebingungan dengan emas sisanya yang masih banyak di belakangnya itu, karena dia yakin, kalau ia pasti akan membutuhkan emas itu untuk sesuatu yang besar di masa depan, dan Sayu yang berjalan santai keluar goa, melihat pertarungan sebelumnya, Sayu pun mengasumsikan, kalau sekte desa Daeri Eok yang lebih lemah dibandingkan dengan Moyong bersaudara, Sayu berkata kalau keluarga Moyong pasti akan menang dan tak akan lama lagi akan datang ke tempat emas itu berada. Sayu yang tak bisa memindahkan semua emas itu hanya dengan seorang diri. Dia pun berpikir kalau ia tidak perlu memindahkan emas itu, dan mengetahui kalau pohon, batu, dan segala sesuatu dengan bentuk terdapat inti saraf seperti yang dikatakan oleh masternya di masa lalu, cukup mengalirkan ki gunturnya ke benda yang ia tuju. Sayu pun dengan mudah menghancurkan tebing curam yang ada di sisi jalan menuju emas itu berada. Dan dengan hancurnya tempat tersebut, Sayu yang terlihat sedang berdiri di atas pohon mati yang tumbuh di sisi tebing, sambil melihat tempat emas itu terkubur. Sayu berkata kalau siapapun yang datang ke tempat tersebut akan sangat kesulitan untuk menemukan emasnya itu. Mengetahui kalau tempat yang ia pijak sekarang adalah tempat yang disebut Shenyang, tempat paling ramai di Provinsi Liaoning. Melihat kedua kubu perkumpulan terkuat seperti sekte desa Daeri Eok yang berasal dari Fusun, dan keluarga Moyong dari Shenyang yang selalu bersitegang, Sayu pun bertanya-tanya, apakah hal itu benar-benar kebetulan belaka? Karena tempat tersebut adalah tempat di mana masternya pergi untuk menemukan putrinya di waktu 10 tahun yang lalu, juga tempat yang dicurigai di mana utusan Yuan membawa nonanya itu. Dan mengetahui kalau semua petunjuk itu mengarah ke tempat Shenyang, Sayu beranggapan, kalau mungkin tidak akan sulit baginya untuk memastikan semuanya oleh kedua matanya sendiri.
dan Sayu yang sudah memutuskan untuk pergi ke wilayah Shenyang untuk tujuannya selanjutnya. Ia pun dengan cepat bergerak dan pergi ke tempat yang ia tuju itu. Di tempat lain, tepatnya di daerah Fusun tempat sekte desa Daeri Eok berada, Gimusu yang sudah kembali dan membawa 7 anak buahnya yang telah mati karena pertarungan dengan keluarga Moyong. Pemimpin tertinggi dari mereka yang melihat itu pun terlihat sangat sedih. Dan diketahui, pemimpin dari desa Daeri Yokbo bernama Man Guangwu. Anaknya yang bernama Man Song Hyun pun berkata kepada ayahnya itu, kalau mereka tidak ada gunanya untuk menunggu dan menontonnya saja, karena mereka yang telah berani membunuh pasukan Chu Saljo. Menurut saudaranya yang bernama Man Hye Sang, kalau keluarga Moyong sudah siap untuk bertarung dengan perkumpulan Daeri Eokbo, dan di sisi Gimusu, ia yang menganggap kalau kematian dari ke-7 pasukan Chu Saljo adalah karena ketidakmampuan dirinya. Dia pun meminta kalau pemimpinnya itu untuk menghukumnya karena kesalahannya itu. Man Guangwu pun berkata kepada Gimusu, apa gunanya menghukum orang sepertinya yang telah melakukan yang terbaik, karena yang lebih mengganggunya adalah bahwa keluarga besar Moyong telah melanggar pernyataan 20 tahun mereka hanya demi emas saja. Baik apapun tujuan mereka, Man Guangwu berkata, kalau mereka tidak bisa pergi dengan melakukan sesuatu sesuka mereka, dan dengan tindakan dari keluarga Moyong itu, Man Guangwu pun dengan lantang berkata kepada para pasukannya, kalau mulai di detik itu, keluarga Moyong adalah musuh mereka, dan mereka yang diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Man Guangwu hanya meminta kepada mereka untuk bersiap-siap, karena di waktu dekat mereka akan berperang dengan keluarga Moyong. Dan pasukannya pun serentak berkata, siap. Gimusu yang meminta kembali pemimpinnya untuk menghukumnya karena telah gagal dan mengakibatkan pihaknya itu kehilangan 7 orang dalam pertempuran melawan Moyong bersaudara. Man Guangwu berkata kepada Gimusu, jika dirinya mengatakan kalau dirinya tidak kompeten, maka ia selaku pemimpin dari Gimusu yang bertanggung jawab atas pasukan Chu Saljo juga tidak bisa dibilang kompeten. Dan jika Gimusu masih menganggap kalau mereka yang mati seharusnya tidak mengalami hal itu dikarenakan perebutan emas itu, Man Guangwu meminta Gimusu untuk berdiri di garda depan dalam pertempuran yang menentukan melawan keluarga Moyong, serta memintanya untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya itu di saat pertempuran itu terjadi. Kalau keputusannya yang telah ia ambil adalah keputusan yang memang benar, dan dengan tekad yang sangat kuat, Gimusu pun berkata kalau dia akan melakukan yang terbaik. Pada saat Man Guangwu melihat salah satu mayat dari pasukannya terbunuh dengan cara yang berbeda dengan yang lain, dia yang merasa penasaran pun mencoba melihat dari dekat, dan pada saat anaknya bertanya apa yang telah terjadi, Man Guangwu yang melihat mayat itu pun berkata, kalau bawahannya itu terbunuh dengan cara yang berbeda dengan bawahannya yang lain, melihat organ dalamnya baik-baik saja dan kematiannya bukan disebabkan oleh serangan batin atau fisik, Man Guangwu pun beranggapan kalau bawahannya itu mati oleh serangan dalam, dan setelah mengecek nadi dari mayat itu, Man Guangwu pun terkejut. Karena bawahannya itu mati diakibatkan nadinya robek berkeping-keping, yang dilakukan oleh seseorang yang meledakkan nadinya dengan ki yang sangat menakutkan. Dengan mengetahui hal itu, Man Guangwu pun lalu bertanya kepada Gimusu, apakah ada orang lain ketika dirinya bertarung dengan Moyong bersaudara? Dan setelah mengingatnya, Gimusu pun berkata, kalau di tempat tersebut terdapat seorang pria muda berusia pertengahan 20-an, dan meski gerakannya luar biasa, tapi ki-nya tidak terlalu bagus. Mendengar hal itu, Man Guangwu pun berkata, kalau pemuda itu tidak mungkin pelaku dari kematian bawahannya itu, karena melihat dari umurnya, tidak mungkin ada orang yang umurnya di pertengahan 20-an mempunyai ki sebanyak itu. Sehingga, Man Guangwu pun bertanya-tanya, apakah ada orang yang ikut campur dalam pertempuran tersebut, dan mengetahui ada pendekar seni bela diri misterius yang sangat hebat,
Man Guangwu pun meminta anaknya Man Song Hyun untuk ekstra berhati-hati, karena dirinya yang harus melakukan segala upaya untuk menghadapi bakat kebajikan angin utara, yang mereka adalah salah satu kelompok yang bersaing dalam perebutan kekuasaan di distrik penghubung bersama saudaranya Man Hye-sang. Jika dirinya mengalami hal yang buruk, itu akan merugikan perkumpulan mereka. Melihat seseorang misterius itu yang dengan gampangnya menghancurkan sesuatu yang rumit seperti Vena, bahkan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal tersebut, tanda tanya yang besar pun terus menghantui Man Guangwu, yang hal itu pun membuat ia mengasumsikan, apakah pendekar misterius itu berasal dari keluarga Moyong, dan kalau memang bukan dari keluarga tersebut, Man Guangwu berkata kalau keberadaannya bisa menjadi perubahan baru dalam perang yang akan datang melawan keluarga Moyong. Sementara di wilayah Shenyang, tepatnya di keluarga Moyong, Moyong Kwang Seong dan Moyong Ji yang kembali ke kediaman mereka pun disambut oleh seseorang, dan orang itu yang melihat raut wajah dari mereka terlihat suram. Pria tersebut pun berkata kalau apa yang mereka inginkan sepertinya tidak berjalan dengan baik, dan Moyong Kwang Seong yang meminta maaf kepada orang tersebut atas misinya yang gagal yang membuatnya harus kecewa. Orang itu pun berkata kalau itu tidak ada artinya sama sekali bagi dirinya, karena ia tidak mengharapkan apapun dari Moyong Kwang Seong sedari awal, dan diketahui, ia bernama Moyong Gun Seong, selaku kakak dari mereka berdua. Dan setelah menyuruh para adiknya itu untuk berhenti membicarakan misi mereka yang gagal itu, Moyong Gun Seong pun mengajak mereka untuk segera masuk ke ruangan ayah mereka, karena ayahnya itu sudah menunggu mereka sudah cukup lama. Dan setelah mereka masuk dan Moyong Gun Seong menyampaikan kalau Moyong Kwang Seong dan Moyong Jia sudah kembali, ayah mereka yang bernama Moyong Dongchon selaku kepala keluarga Moyong pun langsung menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Mendengar misi yang diemban anaknya itu telah gagal, Moyong Dongchon pun bertanya tentang hal itu langsung kepada anaknya itu, dan Moyong Kwang Seong pun hanya bisa meminta maaf karena ia gagal membawa emas tersebut, karena ada kesalahan kecil saja pada saat ia akan membawa emas yang telah ia temukan itu. Karena setelah ia dan adiknya pergi ke Umrionggok di mana pasukan 100 teknik menyembunyikan emas tersebut, tapi karena tanahnya telah longsor, mereka berdua jadi tidak bisa menemukan emas itu. Mendengar anaknya itu berkata kalau itu hanyalah masalah kecil, ketika Moyong Kwang Seong berkata kalau mereka berdua sudah yakin tentang tempat emas itu berada dikarenakan mereka mendapatkan informasi letak emas itu langsung dari pemimpin pasukan 100 teknik dengan metode pengendalian jiwa yang hebat. Setelah meminta kepada ayahnya untuk memberikannya beberapa waktu lagi, Moyong Kwang Seong berkata kalau dia pasti akan menemukan emas itu meski dirinya harus memindahkan gunung yang runtuh itu. Namun dengan teknik yang belum diketahui yang digunakan oleh Moyong Dongchon, hanya dengan menggunakan tenaga dalamnya dan mengarahkan ke anaknya itu, Moyong Kwang Seong pun terlihat tercekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan dengan menariknya, Moyong Kwang Seong pun langsung tertarik oleh kemampuan itu dan langsung dicekik oleh ayahnya tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya itu, Moyong Dongchon berkata kepadanya, bagaimana ia bisa mempercayai anaknya itu dengan tugas yang penting jika Moyong Kwang Seong menanggapi sesuatu dengan begitu cerobohnya. Dan di sisi Moyong Jin A yang ingin membantu saudaranya itu, ia pun dihentikan oleh Moyong Gun Seong dengan menyuruhnya untuk tidak ikut campur yang sedang terjadi terhadap ayah dan saudaranya itu. Kembali ke sisi Moyong Dongchon dan Moyong Kwang Seong. Ayahnya yang terlihat kesal pun bertanya kepada anaknya itu, apakah Moyong Kwang Seong tahu mengapa keluarga mereka telah mengumumkan penutupan pintu mereka? Dan ia yang kesakitan karena cengkraman ayahnya itu. Moyong Kwang Seong pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia juga tahu tentang alasan itu, kalau itu bertujuan untuk keluarga mereka bisa bergabung dengan Liga 5 Naga di bawah Asosiasi Bela Diri Besi. Mendengar hal itu, Moyong Dongchon pun berkata kepada anaknya itu,
Kalau apa yang ia ketahui hanyalah sebagian kecil dari apa yang sudah ia rencanakan, seperti yang sudah diketahui, kalau dunia menempatkan keluarga mereka sebagai yang terbaik kedua dari 5 keluarga, dan beberapa menganggap kalau keluarga mereka sebagai keluarga yang akan memimpin 5 keluarga di masa depan. Namun keempat keluarga itu mencoba membatasi keluarga mereka. Dan kemudian keempat keluarga tersebut membentuk Liga 5 Naga di bawah Asosiasi Bela Diri Besi dan mengecualikan keluarganya itu. Dan itulah sebabnya di 20 tahun yang lalu, ia yang sebagai pemimpin keluarga Moyong menyingkirkan mereka yang telah menentang keinginannya itu. Meskipun mereka adalah orang tua dari keluarga mereka, dan mengumumkan penutupan pintu keluarga mereka. Namun anaknya itu harus mengetahui sesuatu hal dari peristiwa itu. Kalau dirinya melakukan hal keji seperti itu bukan hanya untuk bergabung dengan Liga 5 Naga, melainkan untuk membuat seluruh asosiasi bela diri besi berada di bawah keluarga mereka. Setelah mengatakan tujuannya itu, Moyong Dongchon pun lalu membenturkan wajah dari anaknya itu ke pagar pembatas dari rumah mereka. Dan kemudian berkata kepada anaknya itu, apa yang ia lihat sekarang di depannya. Dan sambil terbata-bata, Moyong Kuang Seong berkata kalau ia melihat Goa Great North Ridge. Dan sesuai dengan perkataan anaknya itu, Moyong Dongchon berkata kalau warisan dari Great North Ridge, yang dapat menghancurkan Liga 5 Naga, kunci untuk menyelesaikan warisan tersebut adalah emas yang seharusnya anaknya itu bawa. Dan karena kesalahan kecil yang anaknya anggap itu adalah hal yang sepele, menurutnya itu sangat mengganggu rencana yang telah ia kerjakan dengan keras selama 20 tahun. Moyong Kuang Seong yang akhirnya tahu tujuan sebenarnya dari ayahnya itu hanya bisa meminta maaf. Dan kemudian Moyong Gun Seong yang datang menghampiri mereka pun meminta ayahnya itu untuk tenang sejenak, karena ia yakin kalau adiknya itu memahami apa yang telah ayahnya itu katakan. Dan meski adiknya itu telah gagal membawa emas itu, Moyong Gun Seong meminta ayahnya untuk tidak terlalu khawatir, karena ia masih mempunyai rencana alternatif. Karena dalam beberapa hari, ayahnya itu akan mendapatkan emas yang ia butuhkan dari Biro Kuda Besi. Dan dengan emas itu, Moyong Gun Seong berkata kalau warisan dari Great North Ridge pasti akan lengkap seutuhnya. Mendengar hal itu, Moyong Dongchon pun lalu melepaskan cengkramannya dari anaknya itu. Dan karena tugas yang ia berikan kepada Moyong Kuang Seong dan Moyong Jin-a telah gagal, mereka pun disingkirkan dari tugas tersebut, dan mengirim mereka menjaga pengawasan atas area sekitar keluarga mereka. Karena ia mendengar desas-desus kalau bakat kebajikan angin utara sudah mulai bergerak, yang mengartikan kalau Liga Singa juga akan ikut bergerak, dan Moyong Kuang Seong yang terlihat babak belur, ia pun berkata kepada ayahnya itu, kalau dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik, dan sambil melihat ke arah Goa Great North Ridge yang ada di depannya, Moyong Dongchon yang sudah menantikan kesempatan itu selama 20 tahun dan hanya tinggal satu langkah lagi untuk mewujudkan rencananya, ia yang sudah tak sabar dengan hal itu pun lalu mencengkram pagar pembatas itu sampai hancur sambil berkata, ketika keluarga mereka mengambil langkah terakhir itu, sambil tersenyum, Moyong Dongchon berkata kalau ia akan dapat menempatkan dunia di bawah kaki keluarga mereka. Di tempat Sayu, di malam dengan disinari bulan merah, pada saat ia tertidur, ia pun bermimpi saat kejadian di masa lalu, ketika Gung Jeoksan di saat-saat terakhir hidupnya meminta untuk menolong adiknya Gung Muae, serta Gung Uae yang pada saat akan dibawa oleh utusan Yuan. Sayu di mimpi itu yang mencoba menyelamatkannya pun tertahan oleh senjata sabit milik pemimpin kelompok Yuan itu. Yang hal tersebut harus membuatnya menyerah dan tergantung di pohon besar dekat desanya. Dan di waktu tersebut, ia teringat dengan perkataan pemimpin Yuan itu yang mengatakan, kalau ia benar-benar sangat senang orang seperti Sayu, yang mempunyai semangat yang tak tergoyahkan, namun yang lebih ia senangi bukan hal itu, melainkan untuk menghancurkan sepenuhnya roh dan tubuh dari orang-orang dengan semangat tak gentar seperti Sayu. Tak berselang lama Sayu pun terbangun dari mimpi buruknya itu,
Dia yang terduduk dan merenungkan apa yang ia mimpikan itu. Tak diduga Sayu pun mendengar suara langkah kaki yang mencoba menghampirinya, dan setelah melihat ke arah segerombolan orang-orang itu, salah satu dari mereka atau mungkin pemimpin dari kelompok itu, dia pun menghampirinya dan meminta maaf karena sudah mengganggu peristirahatannya, serta ia juga memperkenalkan dirinya, kalau ia bernama Mak Doyo, yang berasal dari Biro Kuda Besi. Seperti yang Sayu lihat, Mak Doyo berkata kalau kelompoknya itu perlu mencari tempat tinggal untuk bermalam di hari itu, dan pria di sampingnya yang berasal di biro yang sama yang bernama Mak Junho, dia meminta Sayu untuk berkenan membagi tempat untuk mereka beristirahat di tempat itu, dan setelah Sayu juga memperkenalkan dirinya kalau dia berasal dari Goryeo, dia pun berkata kepada mereka untuk bersikap santai saja, karena tempat tersebut tidak mempunyai pemiliknya. Di malam itu, mereka yang saling berbaur pun saling mengobrol satu sama lain, dengan Mak Doyo yang berkata kepada Sayu, kalau dia sedikit iri kepada Sayu bisa berkelana sendirian ke tempat baru, karena ketika ia masih muda seperti Sayu, untuk berpergian ke seluruh dunia benar-benar hanyalah mimpi belaka. Dan Sayu yang disangka masih muda, dia pun berkata kepada Mak Doyo, kalau ia sudah berusia 26 tahun, yang hal itu adalah umur yang sudah dewasa di zaman persilatan. Mendengar umur dari Sayu, Mak Doyo pun terlihat terkejut, karena dengan tubuh dan mukanya itu, tidak mencerminkan kalau Sayu seumuran dengan dirinya yang lebih tua 2 tahun dari Sayu. Dan melihat kakaknya itu sudah berbuat tidak sopan kepada orang yang baru kenal, Mak Junho pun meminta maaf atas sikap kakaknya itu, karena kakaknya itu terkadang tidak sopan kalau berbicara dengan seseorang yang ia sukai, dan kemudian ia pun memberikan Sayu semangkuk makanan yang sudah siap untuk disajikan. Sayu yang menerima makanan itu pun lalu berterima kasih, karena mereka yang baru pertama bertemu, membuat ia harus berhutang kepada mereka, dan sambil tersenyum, Mak Doyo berkata kepada Sayu untuk tak memikirkan hal itu, karena ia anggap kalau merekalah yang seharusnya berhutang kepada Sayu. Dengan membawa barang yang sangat berharga, Mak Doyo berkata kalau kelompoknya itu sedang dalam perjalanan ke Shenyang untuk sesuatu yang sangat penting. Tapi itu akan menjadi masalah jika mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok bandit, dan setiap kali mereka pergi ke wilayah Shenyang, Mak Doyo berkata kalau mereka selalu berkemah di tempat yang Sayu jadikan peristirahatan, karena tempat tersebut yang tinggi dan terbuka, membuat tempat tersebut menjadi benteng perlindungan bagi mereka untuk membela diri, dan walaupun agak kasar, Mak Doyo meminta Sayu untuk mengerti untuk situasi mereka yang ingin berkemah di tempat tersebut. Mendengar kalau mereka akan ke Shenyang, Sayu lalu bertanya kepada mereka, apa hubungan mereka dengan keluarga Moyong, dan karena mereka adalah sebuah kelompok pengantar barang, ia pun meminta maaf kepada Sayu karena ia tidak bisa memberitahunya tentang apa yang ia tanyakan itu. Karena tidak peduli seberapa banyak mereka berhutang kepada seseorang demi klien mereka, Mak Doyo berkata kalau pihaknya tidak dapat memberitahu siapapun tentang rahasia klien mereka, karena kepercayaan klien, menurutnya adalah apa yang harus dilindungi oleh Biro Kuda Besi mereka, dan hal itu juga adalah aturan dari kelompok mereka, karena jika mereka merusak kepercayaan kliennya itu, biro skala kecil seperti mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sayu yang mendengar itu pun lalu meminta maaf, karena ia sudah bertanya dengan hal yang benar-benar sensitif. Dan Mak Junho pun tak mempermasalahkan hal itu, dan kemudian ia pun bertanya kepada Sayu, apakah ia juga akan pergi ke wilayah Shenyang, dan Sayu pun berkata iya, karena ia ingin ke wilayah itu untuk mencari sebuah informasi melalui jasa informan. Dan mendengar tujuan Sayu, Mak Junho berkata, kalau Sayu sedang mencari informasi, itu tergantung dengan informasi yang diinginkan oleh Sayu. Tetapi jika Sayu ingin mengetahui sumber informasi terbaik di distrik pusat, Mak Junho berkata kalau itu adalah perkumpulan publik dan faksi berpangkat rendah. Seperti yang sudah diketahui,
Karena status sosialnya yang rendah, dan koneksi yang luas, tidak ada tempat di mana mereka tidak memiliki mata dan telinga. Namun meski begitu, Mak Juhu berkata kalau kelompok publik di Shenyang cukup sedikit aneh. Sudah bukan rahasia lagi, kalau wilayah Shenyang sekarang berada di ambang peperangan, karena Sekte Desa Daeri Eok dan keluarga Moyong sudah mendeklarasikan peperangan. Dan jika Sayu mencari informasi yang tidak penting, Mak Doyo menyarankan kalau Sayu untuk jangan pergi ke wilayah tersebut, karena itu mungkin akan membahayakan hidupnya itu. Namun, Sayu berkata kalau itu sangatlah penting bagi dirinya, dan sambil tersenyum, Sayu berkata dalam hatinya, kalau apapun yang terjadi, dia pasti akan pergi ke tempat yang ia anggap menyenangkan itu. Yang hal itu pun membuat Mak Doyo yang melihat senyuman Sayu merasa sedikit tidak nyaman, karena merasa kalau senyuman Sayu sangatlah menakutkan, dan karena perbincangan mereka mulai membahas hal-hal yang seharusnya tidak perlu untuk dibicarakan, dengan raut wajah yang serius. Mak Doyo berkata kalau mereka harus menghentikan perbincangan di antara mereka, dan melanjutkan makanan yang sudah disajikan, dan kemudian beristirahat untuk melanjutkan perjalanan mereka di esok harinya. Keesokan harinya, mereka pun memulai perjalanannya untuk pergi ke wilayah Shenyang, dan di perjalanannya itu, Mak Doyo berkata kalau sebentar lagi, dunia Murim akan menjadi dunia asosiasi bela diri besi, dan melihat begitu luasnya perkumpulan tersebut, Mak Doyo yang merasa kalau itu sudah seukuran kantor Liga Murim, dia merasa yakin, kalau mulai sekarang tidak akan ada yang bisa melampaui asosiasi bela diri besi. Sayu yang mendengar itu pun lalu bertanya tentang asosiasi bela diri besi, dan Mak Doyo yang tak percaya kalau Sayu benar-benar tidak tahu, dia pun bertanya hal itu kepada Sayu, dan Sayu pun membenarkan hal itu, karena ia sudah lama tidak pergi ke distrik pusat, jadi apapun yang sudah dan sedang terjadi, Sayu berkata kalau dia tidak tahu sama sekali. Mendengar hal itu, Mak Doyo pun lalu menjelaskan dengan sangat rinci, kalau 9 pusat, 5 Liga Naga, dan 5 Singa, ketiga kekuatan itu membentuk asosiasi bela diri besi, dan Sayu yang bertanya apakah mereka sangat kuat, Mak Doyo pun berkata, apakah Sayu tahu 2 orang suci, 3 tiran, dan 4 kehormatan. Itu adalah gelar yang hanya untuk master terbaik dunia saja, karena mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan salah satunya adalah Un Yobja, yang dijuluki dengan sebutan Reini Sword Saint, sekaligus ia juga adalah ketua dari 9 pusat. Ada satu lagi yang berjabat sebagai ketua Liga 5 Naga, yang bernama Huan Bogun Ak, yang dijuluki dengan sebutan Fish Saint. Dan keduanya adalah master terbaik di seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka. Tetapi ada satu orang lagi yang mengikuti kedua orang hebat itu, yang bernama Chol Museong, dengan panggilan The Unmatched Sword Tyrant, sekaligus dia juga ketua dari Liga 5, dan meski pangkatnya lebih rendah dari kedua orang itu, tapi menurut Mak Doyo hanya ada sedikit perbedaan antara kekuatan Chol Museong dan kedua master tersebut, dan begitulah hebatnya mereka. Bahkan menurut beberapa orang, Mak Doyo berkata kalau mereka berada di ambang menjadi immortal. Sayu yang mendengar hal itu, dia berkata dalam hatinya, kalau di Goryeo juga ada beberapa yang sudah menjadi immortal, namun berbeda sebutan. Kalau di tempatnya itu disebut pertapa seperti apa yang dikatakan masternya, dan melihat semua pertapa sudah kehilangan nyawa mereka karena masternya itu. Hal itu pun membuat teknik masternya, yaitu Jenderal Artileri Surgawi, disebut sebagai seni bela diri Salseon, atau seni bela diri untuk membunuh, dan melihat 3 immortal itu ada di tempat yang sedang ia jelajahi itu, Sayu pun bertanya-tanya, jika mereka bertarung dengan masternya, siapa yang akan menang dalam pertarungan tersebut? Namun karena hal itu tidak akan terrealisasikan karena masternya itu sudah tidak ada. Sambil tersenyum, Sayu pun berkata kembali di dalam hatinya, jika dirinya bertarung dengan ketiga immortal itu siapakah yang akan menang dalam pertarungan tersebut.
Di saat Sayu sedang berandai-andai siapa yang akan menang kalau dirinya melawan ketiga immortal itu, tak berselang lama ia pun lalu mencium bau darah yang ada di depan mereka. Dan tepat, Mak Junho yang ada di depan mereka pun kembali untuk menyampaikan apa yang telah ia temukan di perjalanannya itu kepada Mak Doyo. Kalau di depan mereka terdapat mayat-mayat yang berserakan, dan melihat mayat-mayat itu, Mak Junho berkata kalau sebagian dari mereka terlihat seperti warrior dari keluarga Moyong, dan sementara yang lainnya seperti seorang pengembara. Melihat para pengembara juga berperang dengan keluarga Moyong, Mak Junho berkata kalau sekte desa Daeri Eok tampaknya benar-benar melibatkan para pengembara untuk berperang dengan keluarga Moyong, dan melihat situasi di tempat tersebut mulai sangat genting. Mak Junho berkata kalau mereka sudah tidak bisa menjamin keselamatan nyawa mereka sendiri. Dan karena hal itu, ia pun meminta para kawanan kelompok mereka untuk waspada dan secepat mungkin sampai ke wilayah Shenyang. Di perjalanan tersebut, Sayu yang melihat mayat itu pun berkata dalam hatinya, kalau di antara mereka seperti seseorang yang berasal dari Goryeo, dan melihat fakta tersebut, Sayu pun bertanya-tanya, apakah orang tersebut datang jauh-jauh ke tempat itu untuk mencari nafkah? Ataukah mungkin kalau mereka datang ke tempat tersebut menjadi seorang pengembara? Mak Doyo yang melihat Sayu merenung setelah melihat banyaknya mayat yang berserakan, ia pun berkata kepada Sayu, kalau Sayu pasti terkejut setelah melihat begitu banyaknya mayat yang berserakan di jalan yang mereka lewati itu, dan melihat kalau mayat-mayat itu adalah seorang pengembara. Mak Doyo berkata kalau sekte desa Daeri Eok tidak ingin menyia-nyiakan warrior faksi mereka, sehingga Mak Doyo beranggapan kalau sekte desa Daeri Eok menggunakan para pengembara untuk melemahkan kekuatan keluarga Moyong terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Sayu pun lalu berkata dalam hatinya, kalau pada akhirnya, apakah mereka memperlakukan para pengembara hanya sebagai objek saja? Tapi jika ada begitu banyak orang dari Goryeo di Shenyang, Sayu pun bertanya-tanya, apakah mungkin di antara mereka ada yang mengetahui sesuatu tentang putri masternya dan Nona Muae. Di sisi depan, Mak Junho berkata kepada saudaranya itu, kalau dia sudah bisa melihat patung naga hitam perunggu di depannya itu, yang hal itu pun membuat Sayu bertanya tentang patung itu. Dan Mak Doyo pun menjelaskan tentang patung naga itu yang dibangun di atas tebing di sisi jalan yang akan mereka lalui itu. Kalau di tempat itulah perang sengit antara Goryeo dan distrik pusat terjadi, bahkan masih ada beberapa jejak darah dan air mata yang ditinggalkan oleh para warrior, dan itulah mengapa tempat tersebut disebut Hiolu Pyong, dan patung naga hitam perunggu itu dibuat untuk mengenang para warrior itu. Awalnya ada dua naga hitam yang berdiri di masing-masing tebing tersebut, tapi 10 tahun yang lalu, Mak Doyo berkata kalau salah satu dari naga itu jatuh, dan kenapa patung naga itu bisa menjadi seperti itu. Mak Doyo berkata kalau tidak ada satupun yang tahu tentang patung naga hitam perungu yang beratnya lebih dari 10.000 pound berakhir seperti itu. Dan Sayu yang melihat patung yang rusak itu, ia pun berkata dalam hatinya, apakah itu perbuatan dari masternya di masa lalu? Dan untuk mengetahui semua hal itu, Sayu meyakini, kalau ia akan mengetahuinya setelah ia sampai ke wilayah Shenyang. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka pun sampai di wilayah Shenyang, dan karena mereka berbeda tujuan masing-masing, sebelum Sayu berpisah dengan biro kuda besi, Mak Junho pun memberitahukan Sayu tempat yang bisa ia datangi untuk mengorek sebuah informasi, kalau Sayu harus pergi ke daerah yang bernama Dongjukro, dan mendengar hal itu, Sayu pun lalu berterima kasih atas kebaikan mereka, dan Mak Junho juga mengucapkan hal yang sama, karena mereka juga bisa mendapatkan teman untuk diajak berbicara, dan sementara di sisi Mak Doyo, dia yang datang di belakang Sayu dan langsung merangkulnya. Dia berkata kepada Sayu, kalau sebenarnya ia ingin sekali mengajaknya untuk minum-minum. Namun karena misinya belum selesai, Mak Doyo berkata kalau mereka harus pergi ke tempat tujuan mereka,
dan lain kali kalau Sayu ada waktu untuk bertemu dengan mereka. Magdoyo berkata kalau ia akan secara langsung menyambutnya, dan Sayu sambil tersenyum pun berkata, kalau dia pasti akan datang ke tempat mereka. Setelah mereka berpisah, Sayu pun mulai bergerak dan meloncati satu bangunan ke bangunan yang lain, dan ketika ia bergerak ke tempat yang lebih tinggi, pada saat ia sedang menikmati pemandangan di wilayah itu, terdengar seseorang yang meminta tolong, dan Sayu yang melihat ke arah suara itu berasal, dia yang melihat seorang anak kecil sedang disiksa oleh 3 orang dewasa. Mendengar dialek anak kecil itu seperti seseorang yang berasal dari wilayah Goryeo, dia pun dengan cepat langsung bergerak ke arah mereka, dan di sisi anak kecil itu yang kesakitan dan meminta mereka untuk berhenti menyakitinya. Salah satu dari mereka yang menyiksa anak kecil itu yang akan memukulnya dengan sebuah tongkat, Sayu yang muncul di sampingnya pun berkata kepada orang tersebut, kalau apa yang ia lakukan sudah benar-benar keterlaluan hanya untuk menyiksa seorang anak kecil saja. Dengan teknik ki gunturnya yang dialirkan ke jari telunjuk, pada saat Sayu menyentuh tongkat pria itu yang akan diayunkan ke arah anak kecil itu, tongkat kayu itu pun hancur berkeping-keping, yang hal itu pun membuat pria tersebut terlihat terkejut, dan Sayu yang mengetahui kalau mereka berasal dari faksi publik, ia pun mempertanyakan tindakannya itu. Apakah tugas seorang faksi publik yang seorang laki-laki dewasa hanya untuk menyiksa seorang anak kecil, dan hanya menyentuh kening dari 2 orang yang lain dengan teknik ki gunturnya itu? Mereka pun terhempas dan terlihat sangat kesakitan. Melihat situasinya sudah mulai kondusif, Sayu pun bertanya kepada anak kecil itu, apakah ia berasal dari wilayah Goryeo, dan ternyata, kejadian itu sedang disaksikan oleh penatua publik Hong Mu-gyu, atau juga bisa dipanggil orang bijak Hongga yang terlihat sangat senang, karena teknik yang digunakan oleh Sayu mengingatkannya kepada tetua yang dulu ia temui di tempat patung naga hitam berdiri. Kembali ke sisi Sayu, setelah Sayu bertanya apakah anak kecil itu berasal dari wilayah Goryeo, pada saat anak kecil itu bertanya apakah Sayu juga berasal di daerah yang sama dengan dirinya, salah satu dari orang yang menyiksa anak kecil itu yang masih sadar pun berkata kepada Sayu, kalau Sayu yang sudah berani mengganggu mereka, dia berkata kalau Sayu akan mendapatkan akibatnya, dan dengan cepat, pria itu langsung menerjang ke arah Sayu untuk melancarkan serangannya, namun, Sayu dengan santai, dengan menggunakan teknik jenderal artileri surgawi yang dikombinasikan dengan ki gunturnya, langsung meraih tangan kiri dari pria itu, yang hal itu pun langsung membuat tangannya terpelintir, dan sambil menyiksa pria itu dengan tekniknya, Sayu pun bertanya kepada pria itu, apa yang dilakukan anak kecil itu sampai-sampai mereka menyiksanya dengan kejam seperti itu. Pada saat Sayu berkata apakah faksi publik semuanya berperilaku seperti itu, penatua publik Hongga pun datang dan berkata kepada Sayu, kalau anak itu yang sudah diperingatkan beberapa kali untuk jangan mengganggu wilayah open house. Penatua Hongga berkata kalau anak itu tetap melakukannya, dan setelah memperkenalkan dirinya dan ia tinggal di belakang open house, penatua Hongga pun lalu bertanya identitas dari Sayu. Dan setelah Sayu menyebutkan identitasnya serta ia berasal dari Goryeo, penatua itu pun lalu berkata kepada Sayu, apakah ia bisa melepaskan pria yang sedang ia siksa itu? Dan meski kalau mereka adalah seorang bajingan, tapi penatua Hongga berkata kalau Sayu tidak perlu membuatnya lumpuh seumur hidup mereka. Mendengar hal itu, Sayu pun berkata kepada penatua Hongga, apakah yang dikatakannya itu sebuah saran? Namun mereka yang telah melukai anak kecil itu, Sayu berkata kalau mereka harus menerima ganjarannya juga. Dan dengan Sayu yang mematahkan tangan pria itu dengan teknik jenderal artileri surgawi yang ia kuasai, Sayu berkata kepada penatua Hongga, kalau ia tidak ada kepentingan untuk membiarkan mereka hidup dengan tenang. Dan meski apa yang dikatakan oleh Sayu itu ada benarnya juga,
Tapi yang Penatua Hongga maksud adalah sikap Sayu yang tidak boleh membuat faksi publik memendam dendam kepadanya dikarenakan anak kecil itu. Karena mereka bisa berbuat lebih kejam kepada anak kecil yang ada di sampingnya itu. Mendengar perkataan Penatua Hongga, Sayu pun lalu melepaskan cengkramannya, dan Penatua yang melihat itu, sambil tersenyum ia berterima kasih atas pengertian yang ditunjukkan oleh Sayu tersebut. Namun Sayu tak menghiraukan perkataan dari Penatua Hongga itu dan malah bertanya nama dari anak kecil itu. Dan setelah anak kecil itu menyebutkan namanya yang bernama Oh Sungwoo, mendengar Oh Sungwoo berkata kalau ia ingin menyelamatkan ibunya yang sakit pada saat ia disiksa oleh ketiga anggota faksi publik, Sayu pun lalu mengajaknya untuk melihat keadaan dari ibunya yang sedang sakit itu. Di sisi Penatua Hongga dan pria yang dilepaskan oleh Sayu, pria itu pun berkata kepada Penatua Hongga, kalau Sayu yang duluan ikut campur, kenapa dirinya membiarkan Sayu pergi begitu saja? Namun Penatua berkata lain kepada pria tersebut, kalau seharusnya ia berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya dari kematian. Karena jika ia tidak turun tangan, Penatua Hongga berkata kalau mereka akan mati. Atau yang lebih buruknya kalau seluruh cabang publik di Shenyang akan berada dalam bahaya besar. Penatua Hongga pun berkata kembali, jika Sayu tidak berubah pikiran, mereka sudah menjadi mayat dari tadi. Dan melihat teknik yang digunakan oleh Sayu, Penatua Hongga pun berkata kepada pria itu, apakah ia melihat tangan dari Sayu? Kalau tangannya yang seperti giok panjang dan ramping, yang seperti tangan seorang wanita yang tidak pernah melakukan apa-apa. Saat ia melihat tangan itu, Penatua Hongga berkata, kalau itu bukan tangan giok yang panjang dan ramping, melainkan tangan iblis yang siap melahap mangsanya dengan kekuatannya yang mengerikan itu. Penatua Hongga pun berkata kembali kepada pria itu, kalau ia pernah melihat teknik itu di 10 tahun yang lalu, kalau ia bertemu dengan seorang lelaki tua di depan patung naga hitam perunggu dengan tangan yang sama, dan kesan pertamanya, Penatua Hongga berkata kalau pria tua itu seperti seseorang yang sangat pendiam, dan melihat ia terus diam dan berdiri lama di sampingnya itu, Penatua Hongga berkata kalau ia yang bisa dibilang seorang pendekar seni bela diri yang cukup terampil, sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran pria tua itu yang ada di sampingnya, sehingga Penatua Hongga pun meyakini, kalau pria tua itu adalah master yang sangat kuat. Penatua Hongga juga berkata, kalau pria tua itu mempunyai ciri-ciri yang sama seperti pemuda yang baru saja ada di tempatnya itu, dan begitu ia menyentuh patung naga hitam perunggu, Penatua Hongga berkata kalau ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan, karena hanya dengan satu gerakan tangan saja, patung naga hitam itu bergerak seolah-olah hidup, dan memutar seperti kesakitan, dan di waktu tersebut, Penatua berkata kalau ia benar-benar sangat ketakutan, dan waktu sudah berlalu selama 10 tahun, tetapi Penatua Hongga berkata kalau ia masih tidak bisa melupakan apa yang dikatakan oleh orang tua itu di waktu tersebut, yang mengatakan kalau keturunannya atau muridnya akan datang ke tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat sekelompok orang yang berasal dari keluarga Moyong yang sedang berjalan kembali ke perkumpulan mereka, dan salah satu dari mereka mencoba membujuk pemimpin dari kelompok itu untuk meluangkan waktu sebentar saja untuk berminum-minum di kedai terdekat, karena ia merasa kalau kelompoknya itu terlihat kelelahan. Namun pemimpinnya berkata, kalau apa yang dikatakan oleh bawahannya itu hanyalah alasan saja, dan juga mengingatkannya untuk jangan terlalu berleha-leha, karena situasi mereka sedang berperang dengan sekte desa Daeri Eok. Meski ia juga tidak berpikir bahwa sekte desa Daeri Eok cukup gila untuk menyerang mereka di wilayah Shenyang tempat keluarga Moyong berada. Namun meski begitu, pemimpin itu berkata kalau mereka tidak boleh lengah bahkan untuk 1 detik pun. Setelah berkata seperti itu kepada bawahannya, Gi Musu yang tak diduga datang pun langsung membunuh pemimpin itu hanya dengan tangan kosong yang langsung menembus tubuh dari pemimpin itu.
Sambil ia berkata, kalau pemimpin itu benar-benar tidak memiliki kasih sayang sama sekali, karena bawahannya yang sangat kesulitan, seharusnya mereka memperlakukan bawahannya itu dengan sangat baik, dan membiarkan mereka bersenang-senang meski kalau itu hanya sebentar saja. Dan setelah menarik tangannya kembali, para kelompok keluarga Moyong yang melihat Gi Musu datang ke markas mereka untuk memprovokasi keluarga Moyong pun mereka berkata, kalau Gi Musu yang benar-benar sudah gila, dirinya akan mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Namun, Gi Musu yang tak menghiraukan perkataan mereka pun memberikan perintah kepada unit Chu Saljo untuk memotong tangan dan kaki keluarga Moyong, yang hal itu pun membuat unit Chu Saljo langsung bergerak untuk membunuh mereka di tempat tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, Moyong Kuang Seong dan Moyong Gun Seong datang ke tempat tersebut, dan melihat para kelompok keluarga Moyong sudah dibantai dengan sangat keji. Moyong Gun Seong pun berkata, kalau sesuai dengan perkataan ayah mereka, sekarang orang-orang dari sekte desa Daeri Eok mencoba menunjukkan taring mereka. Dan kemudian, Moyong Gun Seong pun bertanya situasi kepada Moyong Kuang Seong, dan Moyong Kuang Seong pun berkata, kalau situasinya sulit untuk diprediksi, karena ada banyak pertempuran yang terjadi di seluruh wilayah Shenyang, yang hal itu pun membuat Moyong Gun Seong berkata kalau pihak sekte desa Daeri Eok benar-benar sangat pintar, karena ia menyadari, kalau desa Daeri Eok sedang mencoba memperlemah kekuatan keluarganya itu dengan cara menargetkan kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu. Tak berselang lama, Moyong Jin-a pun datang dengan sebuah informasi. Dengan ia berkata kalau Liga Singa dari bakat kebajikan angin utara telah muncul. Yang hal itu pun membuat Moyong Kuang Seong dan Moyong Gun Seong terlihat terkejut. Dan Moyong Gun Seong yang mencoba menanyakan kebenaran itu. Kalau orang tersebut adalah Chol Murin dari Liga Singa, Moyong Jin-a pun berkata kalau ia benar-benar sangatlah yakin. Karena ia sendiri yang mengkonfirmasinya, dan mendengar hal itu, Moyong Kuang Seong berkata kalau Liga Singa akan terlibat dalam peperangan mereka. Dan untuk itu, Moyong Kuang Seong meminta kakaknya itu untuk segera mengurus masalah tersebut. Karena ia meyakini, kalau Chol Murin akan berpihak pada sekte desa Daeri Eok yang berada di bawah komando Liga Singa. Dan meski Moyong Gun Seong tahu tentang hal itu, tapi jika pihaknya menyerangnya dengan tergesa-gesa, Moyong Gun Seong berkata kalau pihaknya itu bisa mengubah seluruh Liga Singa menjadi musuh mereka. Dan karena hal itu, Moyong Gun Seong berkata kalau mereka harus mencari terlebih dahulu niatan Chol Murin, dan berkata kalau dia sendirilah yang akan menemuinya, serta menyuruh kedua adiknya itu untuk pergi ke Goa Great North Ridge, karena mungkin semuanya akan berakhir di malam tersebut. Di tempat lain, tepatnya di sebuah klinik pengobatan, Sayu dan Oh Sung Woo yang datang ke tempat tersebut untuk memeriksakan ibu Oh Sung Woo yang sedang sakit. Setelah diperiksa oleh salah satu tabib yang ada di tempat itu, tabib itu berkata kalau untuk menyembuhkan ibu dari Oh Sung Woo benar-benar sangatlah sulit, karena pembuluh darahnya terluka parah, juga energi dan darahnya berserakan tak beraturan. Yang hal itu pun membuat Oh Sung Woo yang mendengar itu terlihat sangatlah sedih. Sayu lalu berkata kepada tabib itu, apa yang membuatnya sulit untuk menolong ibu dari Oh Sung Woo tersebut? Apakah karena keahliannya, ataukah karena uang semata? Dan tabib itu yang terlihat sedikit panik pun berkata kepada Sayu, kalau ia yang sudah mengatakan kalau dirinya itu adalah tabib terbaik di wilayah Shenyang, ia berkata kalau ia tidak mungkin tidak mengobati seorang pasien, namun ia membutuhkan ginseng liar dan beberapa obat langka juga yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan Sayu yang tahu tujuannya tetap ke arah uang, ia pun mengeluarkan sebuah emas yang ia ambil dari jarahan kelompok 100 teknik untuk biaya pengobatan ibu dari Oh Sung Woo, dan menyuruh tabib itu untuk mengobatinya sampai ia bisa sembuh. Karena tidak peduli biaya yang harus ia keluarkan, dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan, Sayu berkata kalau dia yang akan menanggung semuanya dan meminta tabib itu untuk menyembuhkan ibu dari Oh Sung Woo tersebut.
dan tabib itu pun langsung mengambil emas itu dan pergi membuat obatnya sambil berkata, kalau dia akan mempertaruhkan reputasinya sebagai tabib yang terhebat untuk menyembuhkan pasiennya itu. Oh Sung Woo yang melihat ibunya akan disembuhkan oleh tabib itu atas bantuan dari Sayu, sambil menangis, Oh Sung Woo pun berterima kasih kepadanya, karena ia sudah berhutang banyak kepada Sayu, dan Sayu yang mengetahui kalau Oh Sung Woo dari wilayah Goryeo, dia meminta Oh Sung Woo untuk jangan menunjukkan air matanya tanpa berpikir, karena orang-orang Goryeo adalah orang yang tabu dengan hal itu. Setelah mengurus masalah Oh Sung Woo, Sayu pun pergi ke suatu tempat untuk berpikir, dan di tempat tersebut, Sayu berkata dalam hatinya, kalau ada banyak insiden yang tidak terkait yang mengarah pada keluarga Moyong, yang hal itu pun membuat Sayu berpikir, kalau mungkin tidak ada hubungannya dengan kejadian pada saat ketika utusan Yuan menyeret Nona Muae ke wilayah Yuan, namun kejadian tentang putri dari masternya, seperti apa yang sudah diceritakan oleh Oh Sung Woo di beberapa waktu yang lalu pada saat Sayu bertanya bagaimana itu bisa terjadi kepada ibunya itu. Di waktu tersebut, Oh Sung Woo berkata kalau ibunya menghadapi kecelakaan tak terduga ketika ia mencari suami atau ayah dari Oh Sung Woo yang telah hilang. Oh Sung Woo juga berkata kalau ayahnya itu adalah seorang yang memediasi perdagangan antara Goryeo dan negara lain. Namun suatu hari, beberapa orang yang berdagang dengan ayahnya itu mulai menghilang satu persatu, dan pada akhirnya, orang-orang Goryeo yang bekerja dengan ayahnya juga menghilang tanpa jejak dan dengan kejadian itu, Oh Sung Woo berkata kalau ayahnya itu mencoba meminta bantuan keluarga Moyong yang mempunyai koneksi dengannya untuk menemukan orang-orang hilang itu. Namun keluarga Moyong menolaknya, dan pada akhirnya, ayahnya juga ikut menghilang di malam tersebut, dengan rumor yang mengatakan bahwa mereka yang hilang telah diseret ke goa keluarga Moyong. Yang hal itu pun membuat Sayu pun mengasumsikan suatu hal, kalau orang-orang Goryeo telah ditahan di goa keluarga Moyong. Memikirkan hal itu, Sayu pun lalu bertanya tanggapan Penatua Hong tentang apa yang dikatakan oleh Oh Sung Woo kepadanya di beberapa waktu sebelumnya, dan Penatua Hong yang muncul di belakang Sayu, sambil tersenyum, ia berkata kepada Sayu, bagaimana Sayu bisa tahu kalau dirinya ada di belakangnya itu? Dan Sayu pun dengan santai berkata, kalau tidak ada yang akan tahan dengan bau Penatua itu dari jarak sedekat itu. Penatua Hong pun lalu berkata kepada Sayu, apa yang Sayu maksud dengan pendapatnya tentang apa yang sudah dikatakan oleh anak kecil itu? Dan Sayu pun berkata, kalau dirinya sudah tahu, kalau Penatua Hong telah mendengar semua percakapan dirinya dengan Oh Sung Woo dari atap rumah, dan lalu bertanya lagi, apakah ia tahu tentang hilangnya orang-orang Goryeo yang sedang Sayu selidiki itu? Penatua Hong pun berkata, kalau sebenarnya hilangnya orang-orang Goryeo bukanlah hal yang baru, karena kejadian itu sudah sering terjadi di Shenyang dan seluruh provinsi Liaoning sejak 20 tahun yang lalu, dengan faksi publik atau juga bisa disebut faksi Giebang yang menjadi naungan Penatua Hong. Penatua Hong berkata kalau di waktu itu mereka tidak menemukan apapun. Namun meski begitu, Penatua Hong berkata bahwa keluarga Moyong mungkin terlibat dalam insiden tersebut. Tapi dalam penyelidikan untuk mengetahui kebenaran itu mereka harus gagal. Karena keluarga Moyong mengumumkan penutupan pintu sekte mereka tepat pada waktunya. Mendengar hal itu, Sayu pun berkata, kalau ia mendengar bahwa informasi dari Giebang adalah yang terbaik di dunia murim. Namun mendengar perkataan Penatua Hong barusan, Sayu berkata kalau rumor tersebut mungkin hanyalah omong kosong belaka. Tapi sambil tersenyum, Penatua Hong berkata kalau itu adalah pencapaian faksi mereka di 20 tahun yang lalu. Berbeda dengannya yang sekarang, karena ia sudah mengetahui lokasi goa yang Sayu sedang cari itu, dan sambil tersenyum, Penatua Hong berkata kalau hanya itu saja yang bisa ia berikan informasi secara cuma-cuma, dan jika Sayu ingin mengetahui semuanya, Penatua Hong berkata kalau Sayu harus membayarnya dengan harga yang sesuai.
Pada saat Sayu akan membuat kesepakatan dengan Penatua Hong di tempat tersebut, seseorang pun datang ke tempat itu, dan ternyata, itu adalah Chol Murin, bakat kebajikan angin utara, 2 orang suci, 3 tiran dan 4 kehormatan, bintang yang sedang naik daun di grup itu, dan salah satu dari 3 orang hebat dengan keterampilan luar biasa. 9 pusat, 5 naga, Liga Singa, 3 kelompok paling kuat yang disebut 3 pilar utama dari Asosiasi Bela Diri Besi. Di antara mereka semua, Penatua Hong sungguh tidak percaya kalau Tuan Muda Liga Singa datang ke tempat tersebut secara pribadi, dan melihat hal itu, Penatua Hong pun meyakini kalau betapa dia khawatirnya tentang bentrokan antara desa Daeri Eok dan keluarga Moyong. Tak diduga, seseorang pun datang kembali dengan ia yang menyambut Chol Murin yang ada di wilayah Shenyang, dan ternyata, itu adalah Moyong Gun Seong, dan sambil memberikan hormatnya kepada Chol Murin dari bakat kebajikan angin utara, sekaligus salah satu dari 3 yang luar biasa, Moyong Gun Seong berkata kalau dia merasa sangat terhormat mendapatkan kunjungan orang sehebat Chol Murin ke wilayah kecilnya itu. Dan setelah membalas sambutan dari Moyong Gun Seong itu, pada saat Moyong Gun Seong mengajaknya untuk berminum-minum karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Chol Murin dengan sopan menolak ajakan itu, karena ia datang ke tempat tersebut untuk menemui seseorang. Dan kemudian, Chol Murin pun lalu memberikan salam serta memperkenalkan dirinya kepada Penatua atau Patriark Hong Mugiu yang dijuluki orang bijak dari faksi Giebang. Setelah Chol Murin berkata kalau dia mendengar desas-desus bahwa Penatua Hong mulai tinggal di wilayah Shenyang 20 tahun yang lalu, hal itu pun membuat Moyong Gun Seong terlihat terkejut. Karena ia baru mengetahui kalau di wilayahnya terdapat seorang penatua dari faksi Giebang, yang hal itu pun membuatnya merasa malu, karena selama itu, pihak keluarganya itu tidak mengetahui tentang keberadaannya. Melihat ekspresi dari Moyong Gun Seong, Chol Murin pun berkata kalau sepertinya keluarga Moyong tidak mengetahui keberadaan seorang penatua yang tinggal di wilayah mereka, dan dengan rasa hormat, Moyong Gun Seong pun lalu memberikan salamnya kepada Penatua Hong yang ada di depannya itu. Sekaligus itu juga membuat Sayu sedikit terkejut, karena orang yang ada di depannya yang seorang penatua, tapi malah tinggal di kamar kecil di pelosok kota di wilayah tersebut. Karena Chol Murin mengatakan kalau ia berbincang dengan Penatua Hong, sebelum meninggalkan tempat tersebut, Moyong Gun Seong pun ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Chol Murin, jika bentrokan yang tak terhindarkan antara keluarga Moyong dan desa Daeri Eok, apa yang akan dilakukan oleh Chol Murin yang mempunyai julukan bakat kebajikan angin utara itu? Dan Chol Murin pun menjawabnya dengan mengatakan, sesuai dengan keinginan Chol Mu Seong selaku pemimpin Liga Singa yang mempunyai julukan tiran yang tak tertandingi, berharap tidak akan ada konflik antara keluarga Moyong dan desa Daeri Eok, juga segala sesuatu yang terjadi di Shenyang disebabkan oleh seseorang yang membuatnya khawatir. Chol Murin berkata kalau dirinya harus mencari kebenaran hal itu. Mendengar hal tersebut, Moyong Gun Seong pun berkata kepada Chol Murin, apakah pemimpin Liga Singa sedang meragukan keluarganya itu? Dan Chol Murin pun berkata, kalau itu tidak mungkin, serta juga berharap kalau apa yang dipikirkan Moyong Gun Seong tidak benar sama sekali. Dan setelah mendengar jawaban dari Chol Murin setelah ia menanyakan hal itu, Moyong Gun Seong pun lalu berpamitan kepada mereka untuk pamit dari tempat tersebut. Namun sebelum ia pergi, Moyong Gun Seong menyuruh Chol Murin untuk berhati-hati, karena di malam hari di wilayah Shenyang sangatlah berbahaya. Dan setelah sampai di luar tempat tersebut, Moyong Gun Seong berkata kembali, apakah Chol Murin menganggap kalau keluarganya akan takut dengan apa yang telah ia katakan itu? Dan ia yang menganggap kalau apa yang dikatakan oleh Chol Murin benar-benar sangatlah lucu. Moyong Gun Seong pun lalu berkata, kalau hari tersebut akan menjadi hari terakhir bagi Chol Murin.
Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.